Limbah bambu. 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 Kan beli-beli dari bambu. 10 juta bambu dipakai. Tan bambu kota. Itu karena bambu ada 27 lebih manfaat. Bambu itu penghasil oksigen terbaik. Ini tak terbantahkan bambu dengan lingkungan hidup. Halo, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam bagi yang menyaksikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan isi dari proposal kami yang telah kami buat. Pertama-tama kami akan perkenalan diri terlebih dahulu. Nama saya Alisha Zara Budiman. Halo, perkenalkan saya Zahra Nizar Fatan. Perkenalkan saya Nathanael Spiring. Kita langsung aja masuk ke dalam pendahuluan. Dalam pendahuluan ini, saya sendiri akan memberitahu apa sih judul dari proposal kami, lalu apa yang melatar belakangi dari proposal kami, dan juga kaitan proposal ini dengan Pancasila. Judul proposal yang kita ambil adalah pengembangan kemasan berbahan baku bambu yang dapat digunakan ulang untuk keperluan yang lain. Alasan kami memilih judul tersebut adalah maraknya penggunaan kemasan sekali pakai yang membuat limbah plastik semakin banyak. Soalnya tidak banyak orang yang menggunakan plastik tersebut lagi. Padahal plastiknya dapat digunakan lagi dengan keperluan yang berbeda. Mungkin alasan orang-orang tidak memakainya lagi karena plastik dapat jebol dengan mudah ataupun robek. Maka dari itu, kita membuat proposal yang dapat membantu masalah tersebut. Membuat inovasi kemasan berbahan baku bambu yang dapat digunakan kembali. Hal ini dapat membantu ekonomi Desa Cileles atau membantu juga UMKM Desa Cileles. Jika Anda bertanya mengapa Desa Cileles? Desa Cileles adalah desa yang terletak di Jatinangor. Desa Cileles ini juga mempunyai lahan yang luas dan terdapat bambu yang bisa dibudidayakan. Kami asumsi untuk bambu yang dibudidayakan hanya untuk dijual secara utuh untuk pembuatan konstruksi. Tapi dalam proposal ini kita bisa membantu Desa Cileles untuk menaikkan pendapatan mereka dalam mengolah bambu tersebut menjadi kemasan yang bisa kita gunakan untuk souvenir khas Jatinangor. Mungkin bisa saja dalam kemasan itu terdapat batik khas Jatinangor ataupun mungkin hal yang lain gitu. Lalu apa sih kaitan dengan Pancasila? Pancasila sendiri merupakan dasar negara bagi bangsa Indonesia. Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kewirausahaan akan mendorong wirausaha baru yang tumbuh sesuai dengan budaya yang berkembang di Indonesia sebagai ekonomi kerakyatan yang berciri khas Indonesia. Hal tersebut yang barusan saya katakan telah dikutip dari studi kasus Ahmad Zainal Arifin dan Deden Dinar Iskandar yang berjudul Implementasi Nilai-nilai Pancasila pada minat wirausaha. Wirausaha ini dapat berciri khas Indonesia dengan menggunakan kemasan ini untuk souvenir khas Jatinangor. Sekian dari pendahuluan saya yang saya sampaikan. Mari kita lanjut ke bagian isi. Terima kasih. Pada bagian ini saya akan menjelaskan isi dari proposal kami. Judul dari proposal kami itu adalah pengembangan kemasan berkelanjutan berbahan baku bambu yang dapat digunakan ulang untuk keperluan lain. Nah, biasanya seperti yang kita tahu kalau misalnya suatu kemasan yang menarik itu dapat meningkatkan daya jual dari suatu barang. Misalnya kalau ada suatu barang yang dikemasan biasa aja gitu, maka ya nilai jual barang itu ya biasa aja. Tapi kalau misalnya suatu barang itu dikemas dengan kemasan yang unik gitu, maka nilai jual dari barang tersebut bisa naik gitu. Oleh karena itu, fokus dari proposal kami itu adalah bagaimana cara kita meningkatkan UMKM Desa Cileles melalui sosialisasi inovasi kemasan bambu kepada masyarakat tersebut. Nah, sebelum membahas proposal kami lebih lanjut, ada baiknya kami membahas dulu secara geografi dan demografi dari Desa Cileles. Secara geografi, Desa Cileles itu adalah desa yang terletak pada Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, yang memiliki luas 320 hektar. Di mana desa ini berada pada ketinggian dari 200 sampai 700 meter di atas permukaan laut dengan suhu rata-rata
yang berkisar dari 23 sampai 27 derajat Celcius. Nah, berdasarkan data yang dipublikasi oleh Dwi Yani, Desa Cileles adalah desa yang memiliki jumlah penduduk sekitar 6.300 jiwa dengan kerapatan sekitar 387 jiwa per kilometer. Nah, mayoritas dari masyarakat ini sendiri itu biasanya tamat SD dan juga mereka mayoritas beragama Islam. Desa Cileles ini memiliki suatu kebiasaan unik, yaitu di mana ketika ada suatu kepentingan desa, maka kepentingan tersebut akan dilaksanakan secara musyawarah. Untuk mata pencarian masyarakat Desa Cileles ini cukup bervariasi ya. Ada yang berprofesi sebagai karyawan, ada pegawai negeri sipil, ada petani, peternak, pedagang, dan lain-lain. Nah, masyarakat yang menjadi sasaran dari kegiatan ini adalah masyarakat yang berusia produktif, yaitu yang berusia dari 18 tahun sampai 56 tahun. Dan juga mereka tuh masih belum memiliki pekerjaan. Dari data yang tersedia, sekitar 53% penduduk yang berusia produktif itu masih belum memiliki pekerjaan, di mana persentase laki-laki itu adalah 13% dan juga persentase dari perempuan adalah 40%. Nah, berdasarkan profil Desa Cileles, hanya sekitar 8,1 penduduk yang tamat SMA. Ya, ini menjadi suatu masalah karena masyarakat sasaran tersebut mayoritas adalah berpendidikan rendah, sehingga mereka tidak mampu menciptakan lapangan kerja dan kehilangan daya saing dalam memperoleh kesempatan kerja. Nah, salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan ini adalah dengan melaksanakan sosialisasi pengolahan bambu menjadi kemasan sehingga bisa menambah kemampuan masyarakat dalam pengolahan. Dengan sosialisasi ini diharapkan wawasan masyarakat tentang pengolahan bambu dapat bertambah sehingga mereka tahu bagaimana cara mengolah bambu menjadi kemasan inovatif yang dapat meningkatkan daya jual produk mereka sehingga UMKM mereka juga dapat meningkat seperti itu. Untuk metode pelaksanaan proposal kami itu terdiri atas 6 tahap. Yang pertama itu ada tahap persiapan, di mana pada tahap ini kami akan lakukan persiapan yaitu kayak alat atau bahan dan juga rencana pelaksanaan program. Kemudian yang kedua itu ada tahap sosialisasi proyek, di mana kami akan melaksanakan sosialisasi dan menyepakati waktu pelaksanaan bersama masyarakat sasaran. Yang ketiga ada tahap pelaksanaan program, di mana kami akan melakukan perizinan kepada kepala desa. Kemudian dilanjutkan dengan sosialisasi pemanfaatan bambu sebagai kemasan kepada masyarakat sasaran. Yang keempat itu adalah tahap pendampingan program, di mana pada tahap ini kami akan mendampingi masyarakat sasaran tersebut agar ilmu yang diberikan pada mereka itu dapat diterapkan gitu. Dan kemudian yang kelima adalah tahap monitoring dan evaluasi. Pada tahap ini kegiatan yang dilaksanakan itu akan dipantau dan juga akan dievaluasi untuk menunjukkan seberapa sukses kegiatan kami. Dan yang terakhir itu adalah laporan akhir, di mana kami akan memberikan laporan akhir kami yaitu berupa proses kegiatan dan juga hasil kegiatan kami. Nah, tentunya program yang akan kami laksanakan tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Di antara manfaat yang kami harapkan tersebut dari program ini adalah yang pertama, mengurangi penggunaan plastik, kemudian mengurangi limbah dan juga mendukung kelestarian lingkungan. Yang kedua, kemasan yang dibuat tersebut diharapkan dapat digunakan lagi untuk keperluan yang lain. Mungkin kayak penyimpanan kotak pensil atau mungkin dekorasi bunga gitu. Kemudian yang ketiga, kegiatan kami itu diharapkan dapat memberikan peluang usaha dan pekerjaan bagi masyarakat lokal. Yang keempat, akibat sosialisasi kami, masyarakat tersebut dapat membuat souvenir dengan nilai jual yang tinggi dari kemasan bambu. Yang kelima, kegiatan kami ini diharapkan dapat meningkatkan ekonomi desa, sehingga dengan meningkatnya ekonomi desa tersebut, maka kesejahteraan desa tersebut juga dapat meningkat. Dan yang terakhir, kegiatan kami itu diharapkan untuk mendorong masyarakat dan konsumen untuk lebih sadar dan akan pentingnya produk ramah lingkungan dan juga berkelanjutan. Salah satunya itu adalah produk kemasan bambu gitu. Halo semuanya, ini saya akan menjelaskan tingkatan dari proposal kami. Dapat disimpulkan bahwa proposal kami bertujuan untuk menambah wawasan warga Cileles dalam mengolah tanaman bambu dengan cara mengolahnya kembali menjadi kemasan berbahan dasar bambu.
Kegiatan ini berawal dari adanya potensi pengolahan bambu sebagai SDH hutan dominan yang terdapat di desa ini. Namun, minimnya pengetahuan warga dalam pengolahan tanaman bambu menyebabkan tanaman bambu tersebut dijual dengan harga yang murah di pasaran. Padahal, pengolahan bambu menjadi kemasan yang unik dan multifungsi dapat meningkatkan harga jual olahan bambu tersebut sehingga dapat meningkatkan perekonomian desa. Salah satu inovasi kelompok kami mengenai kemasan berbahan dasar bambu adalah kemasan bambu yang dapat digunakan ulang sebagai pot kecil tanaman atau sebagai kotak pensil. Dalam kegiatan ini terdapat beberapa pihak yang terlibat, yakni dari kelompok kita sendiri, itu kelompok 7, terdiri dari saya, Zahra Nisar Patlan, dan juga Alisa Azhara Budiman, juga dari pihak kepala desa untuk masalah perizinan kegiatan ini, terus juga pemilik bambu, warga sekitar desa Cileles, dan juga volunteer. Adapun masyarakat sasaran kegiatan ini berupa masyarakat yang berada di usia produktif namun tidak atau belum bekerja. Hal tersebut didasari oleh permasalahan yang dihadapi desa Cileles, yakni masyarakat berpendidikan rendah, kecilnya persentase penduduk yang tamat SMA itu hanya 8,1%, minimnya minat berwirausaha, dan juga terdapat 53% penduduk usia produktif, yakni di usia 18-56 tahun yang belum atau tidak bekerja. Dengan adanya kegiatan ini sekiranya ada manfaat bagi masyarakat desa Cileles, yakni mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, kemasan dapat digunakan untuk keperluan lain seperti penyimpanan atau dekorasi, menciptakan peluang usaha dan pekerjaan bagi masyarakat lokal, masyarakat souvenir yang memiliki nilai jual tinggi, dan juga kepada peningkatan ekonomi dan ketertarikan atas pemilik desa tersebut, beserta pelestarian lingkungan melalui kemasan yang dapat digunakan ulang maupun ramah lingkungan. inovasi Kegiatan tersebut terhadap kajian Pancasila adalah menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kewirausahaan akan mendorong berusaha baru yang tumbuh sesuai dengan budaya yang berkembang di Indonesia, seperti pengawalan sila kelima, yakni melakukan kegiatan dalam rangka kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial, dan juga suka bekerja keras, maupun sila kedua, yakni membangun menjaga lingkungan yang bersih, sehat, dan lestari dengan mengurangi sampah dan merawat alam sekitar. Demikianlah penjelasan kami mengenai isi proposal kami. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih.